Alabasta 66 Amazing Adventure. Take one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Super Simple English Tutorial bersama saya Indra Sarima. Pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan pelajaran yang sangat penting, yaitu yang berkenaan dengan other ways to say I don't know, yaitu cara lain mengatakan I don't know atau cara lain mengatakan saya tidak tahu di dalam bahasa Inggris. Turn up the right and left, I don't know. When they ask in the interview, is that your gal in my coupe? I don't know. Still got the whack, no safety. Yang mana di dalam bahasa Inggris ada ungkapan lain yang artinya sama dengan I don't know. Ungkapan yang pertama adalah ya cara yang singkat sekali, dan ini adalah ungkapan yang informal atau tidak resmi, yaitu don't know. Don't know. Ya, ungkapan yang kedua yaitu I have no idea. I have no idea. Ungkapan yang ketiga, I have no clue. I have no clue. Dan ungkapan yang keempat yaitu I haven't the foggiest idea. I haven't the foggiest idea. Ungkapan yang kelima adalah how should I know? How should I know? Ungkapan yang keenam yaitu don't ask me. Don't ask me. Dan ungkapan yang ketujuh, shirt me. Shirt me. Dan ungkapan yang ke-8 adalah who knows. Ungkapan yang ke-8 adalah who knows. Who knows. Ungkapan yang ke-9, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Dan ungkapan yang ke-10, it beats me. It beats me. Dan ungkapan yang ke-11, I'm not sure, I find out. I'm not sure, I find out. Dan ungkapan yang ke-12, not as far as I know. Not as far as I know. Supaya kita lebih paham bagaimana menggunakan ungkapan-ungkapan yang baru saja kita perhatikan di slide sebelumnya, coba kita perhatikan contoh dialog di slide selanjutnya ini. Contoh yang pertama, bagaimana kita menggunakan ungkapan yang singkat, yaitu don't know. Don't know. Jadi ungkapan yang singkat ini, yaitu ungkapan yang sering dipakai oleh para remaja ketika mereka berbicara sesama mereka, atau para remaja ketika berbicara kepada orang tua mereka. Mungkin mereka merasa malas berbicara, maka mereka mengatakan, don't know, don't know. Maka ketika ada orang bertanya, when do you have to submit this homework? Sebagai contoh, mereka berkata, don't know, don't know. Right and left, I don't know. When they ask in the interview room, I don't know. How many gal in the room, I don't know. Is the left, I don't know. When they ask in the interview room, I don't know. How many gal in the room, I don't know. Is that your gal in my coupe, I don't know. Di contoh yang kedua ini, bagaimana kita menggunakan kata atau ungkapan I have no idea. I have no idea. Ya, ungkapan ini dipakai ketika ada orang bertanya kepada kita dan kita tidak paham dan kita tidak tahu dan kita tidak bisa menebak sama sekali jawaban dari pertanyaan itu, maka kita boleh mengatakan I have no idea. Seperti contoh yang kita lihat di dalam dialog ini, what time does the class start? Ketika ada seseorang bertanya kepada kita, mungkin kawan kelas kita, dia bertanya tentang jam berapa kelas kita mulai. Ketika kita tidak tahu dan tidak bisa menebak sama sekali, maka kita mengatakan, I have no idea. I have no idea. Are you sure this will work? I have no idea. Di slide selanjutnya ini, di dalam konteks yang sama ketika ditanya, kita tidak tahu dan tidak bisa menebak sama sekali, tidak bisa memberikan informasi apa-apa, maka kita boleh juga mengatakan, I have no clue. I have no clue. Seperti contoh yang kita lihat di dalam dialog yang singkat ini, ketika ada orang bertanya, does anyone know what this is made of? Does anyone know what this is made of, please? Maka ketika kita tidak tahu, kita boleh mengatakan I have no clue.
Dialog selanjutnya adalah konteksnya sama dengan sebelumnya. Kita tidak tahu dan tidak bisa menebak informasi dari pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang seperti yang kita lihat di dalam dialog ini. Could you please explain how this happened? Bisa gak kamu terangkan, jelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kita tidak tahu dan tidak bisa menebak, tidak ada informasi yang kita tahu tentang apa yang ditanyakan itu, maka kita boleh juga mengatakan, I haven't the foggiest idea. I haven't the foggiest idea. Dialog selanjutnya adalah, ini adalah di dalam konteks ketika ada orang bertanya kepada kita, dan kita sedikit jengkel ketika ditanyakan pertanyaan itu, maka kita boleh mengatakan, should me. Should me. Sebagaimana seperti pertanyaan yang kita lihat di dalam dialog ini ketika ada orang bertanya tentang salah satu rekan kerja kita, mungkin namanya Anissa, what time did Anissa leave office? Ketika ditanyakan pertanyaan itu, kita sedikit jengkel, mungkin ada sesuatu yang lainnya, maka kita boleh berkata, should me. Should me. Di dalam konteks yang sama, boleh juga kita mengatakan, ketika kita sedikit jengkel ditanya tentang suatu pertanyaan, maka boleh juga kita mengatakan, who knows? Who knows? Seperti ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, will they find a vaccine for coronavirus? Will they find a vaccine for coronavirus? Ketika kita tidak tahu dan sedikit jengkel, karena kita mungkin merasa kita bukan ahlinya mengomentari tentang informasi itu, maka kita boleh mengatakan, who knows? Who knows? Ungkapan yang selanjutnya, yang konteks yang sama dengan sebelumnya, sedikit jengkel dan tidak tahu tentang pertanyaan yang diajukan kepada kita, boleh juga kita mengatakan, don't ask me. Don't ask me. Seperti ketika ada salah satu rekan kerja kita bertanya kepada kita, who left this mess in the office? Who left this mess in the office? Nah, ketika itu kita boleh menjawab dengan, don't ask me. Don't ask me. Ya, tidak tahu dan sedikit jengkel. Ungkapan selanjutnya adalah, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Ungkapan ini kita pakai ketika pengetahuan kita sama dengan orang yang bertanya kepada kita, maka kita boleh mengatakan, your guess is as good as mine. Nah, sebagaimana yang kita lihat di dalam slide ini, ketika ada seseorang bertanya kepada kita, how old is she? How old is she? Mungkin yang ditanyakan ini adalah usia seseorang yang kita kenal, tetapi pada saat itu kita tidak tahu, sama dengan orang yang menanyakan pertanyaan itu, maka boleh kita mengatakan, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Where's Will? I haven't seen him since this morning. Your guess is as good as mine. Listen, do me a favor, all right? Don't tell him. Ungkapan selanjutnya adalah ungkapan tidak resmi dari I don't know, atau ungkapan yang tidak resmi dari I don't understand. It beats me. It beats me. Ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak resmi sekali dari ungkapan I don't know atau I don't understand. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, ketika ada orang bertanya kepada kita, do you know how she found that job? Do you know how she found that job? Kamu tahu bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu? Ketika kita tidak tahu dan tidak mengerti, bisa kita katakan, it beats me. It beats me. Ungkapan yang selanjutnya adalah, I'm not sure, I'll find out. I'm not sure, I'll find out. Ungkapan ini adalah ketika ada seorang bertanya kepada kita tentang sesuatu yang seharusnya kita tahu, tetapi kita tidak mengerti dan tidak tahu, maka boleh kita pakai ungkapan ini. I'm not sure, I'll find out. Sebagaimana yang kita lihat di dalam contoh di dalam slide ini. Ketika ada orang bertanya kepada kita, where does she live? Where does she live? Ya, ketika she yang dimaksud ini adalah orang yang akrab dengan kita, mungkin kawan akrab kita, yang seharusnya kita tahu berapa usianya, tetapi ketika ditanyakan pertanyaan ini, kita tidak tahu, maka boleh kita mengatakan, I'm not sure, I'll find out. I'm not sure, I'll find out. Where does she live? I'm not sure, I'll find out. Where does she live? I'm not sure, I'll find out. Ungkapan yang selanjutnya adalah yang kita pakai di dalam konteks
ketika ingin menyampaikan informasi yang ditanya kepada kita, dan kita tidak memiliki informasi yang cukup, dan tidak tahu apakah informasi yang akan kita sampaikan benar atau salah, maka boleh kita mulai informasi itu dengan not as far as I know. Not as far as I know. Sebagaimana contoh yang kita lihat di dalam slide ini. Ketika ada orang bertanya kepada kita, does James have any children? Does James have any children? Maka boleh kita mengatakan, not as far as I know. Not as far as I know. I'm pretty sure it's just him and his wife. Not as far as I know. I'm pretty sure it's just him and his wife. Oh, hey, sorry. Do you speak English? No, I don't speak English. Sorry. Do you know where Tyran Road is? I'm sorry, I have no idea what you're saying. I don't understand English. Wish it was something I paid more attention to in school, you know. But, I'm sorry, I can't help you. Sorry. Do you speak English? English? I don't know English. Do you know where Tyran Road is? Sorry, what? I don't know what you say. Well, I'll tell you what. If you go down that road right there, about 500 meters, and turn left and look at your right, there could be someone who can speak English there. Itulah beberapa cara lain untuk mengatakan I don't know di dalam bahasa Inggris. Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.